Selamat datang di segmen online study Dr. Tobondo berkaitan dengan konten-konten pembelajaran, dan hari ini kita akan menyambung materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu berkaitan dengan kemajuan teknologi. Di materi lalu, kemajuan teknologi dikhususkan untuk semester 2 dan mata kuliah yang membahas mengenai kemajuan teknologi ini adalah mata kuliah teknologi dan perubahan sosial. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 dan yang kedua diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 6. Hanya saja untuk materi berkaitan dengan kemajuan teknologi, beberapa sesi ya di materi ini itu diperuntukkan selain untuk semester 2 juga diperuntukkan bagi semester 6. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu seperti apa yang sudah dibahas materi-materi di pertemuan yang lalu. Kemarin kita sudah bicara soal teknologi dari masa ke masa, ada parameter-parameter tertentu yang ini menjelaskan bahwa ini loh, teknologi itu dia hadir ketika sudah kita kenal atau kita sendiri sudah menyandang atau dinamakan manusia alias homo. Dan ini menunjukkan bahwa sejarah teknologi ada dibagi, memiliki klaster, memiliki pengelompokan atau terdiri dari beberapa kelompok menurut eksistensi dari teknologi itu sendiri. Yang pertama eksistensi historis, kronologi, peradaban dan jenis teknologi. Dan kemudian kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan prinsip utama, dan pembahasan ini kita terus kaitkan dengan beberapa hal, terutama awal mulanya muncul peradaban atau kita mengenal diri kita pada beberapa parameter. Misalnya parameter yang saya maksudkan di sini kriteria-kriteria dari kehidupan itu sendiri. Contoh masyarakat purba, masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan atau masyarakat post modern. Jadi itu juga menjelaskan berkaitan dengan prinsip utama teknologi. Baik itu masyarakat sebelum kita atau masyarakat saat ini, prinsip utama teknologi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi teknologi juga dipahami sebagai alat, dan ini berarti sekaligus juga ya menjelaskan teknologi sebagai cara. Kemudian ini nanti kita akan bahas sehubungan dengan prinsip utama teknologi dan gambaran kehidupan sosial masyarakat. Kemudian ini sebagian sudah saya singgung, dan ini yang akan kita tindak lanjuti lagi. Dan intinya di sini teman-teman, untuk mata kuliah teknologi dan perubahan sosial saya mengharapkan mahasiswa bisa memahami konteks dan konsep dari teknologi dan perubahan sosial. Oke, berhubung kita ngumpul di sini ya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the
Jadi memang situasi dari cuaca ekstrim berupa kemarau panjang atau ada kaitannya dengan El Nino. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. For my 1 billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's right. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Whether you're ready or not. Time for a girl on time. Online Study Dr. Tabondo. Kemajuan teknologi atau teknologi yang ada saat ini tidak terlepas dari sejarahnya. Memberikan penjelasan yang dipahami materi sebelumnya. Pertemuan perdana mata kuliah teknologi dan perubahan sosial. Saya membahas kapan teknologi itu muncul. Kemudian dari sini, diperkenalkan prinsip utama teknologi. Dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, manusia memiliki peran besar pada awal kemunculan dan perkembangan teknologi. Maka sosiologi kemudian akan bertanya, kalau seandainya prinsip utama teknologi di sisi lain dianggap sebagai cara, sini, sekaligus dipandang atau dianggap atau dipahami sebagai alat, berarti bolak-balik. Maka sosiologi menyadari bahwa ukuran soal sana modern ini tradisional jadi abstrak. Percaya atau tidak? Prinsip utama teknologi itu nampak dari pengertian atau pemahaman kita berkaitan dengan teknologi. Teknologi sebagai alat sekaligus juga menjelaskan teknologi sebagai cara. Dan prinsip utama teknologi ini sudah ada sejak manusia pertama kalinya kita dikatakan manusia. Misalnya berkaitan dengan Homo sapien. Di sini teknologi itu sudah ada. Prinsip utama teknologi itu memang dari awal teknologi adalah alat sekaligus teknologi merupakan cara. Jadi ya dapat dikatakan hubungan ini merupakan bentuk resiprositas, timbal balik, saling kait mengait antara teknologi sebagai alat dan teknologi sebagai cara. Berangkat dari prinsip utama teknologi, ini memang arahnya kemudian dia melabelkan kehidupan berdasarkan prinsip utama teknologi, sehingga kita melihat cenderung kita melihat seakan-akan kehidupan satu dengan kehidupan yang lain itu berbeda, padahal tidak. Contoh, ketika manusia purba atau Homo sapien menggunakan pertama kali kapak dari batu dan kita menggunakan kapak dari besi. Nah, fungsi utamanya kan sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dan ketika kita di era modern dengan menggunakan kapak yang terbuat dari besi akan melihat manusia purba yang menggunakan batu tapi fungsinya sama seperti kapak untuk menebang juga, maka kita akan melihat, oh yang sana itu kuno dan kita modern, atau yang sana itu primitif dan kita modern, atau yang sana itu purba dan kita tradisional. Nah, dalam pengertian itu justru adanya prinsip teknologi dalam kehidupan masyarakat membuat
batas kita berkaitan dengan karakter itu menjadi abstrak. Kita sulit untuk menemukan yang mana sebenarnya ukuran purbakala dan ukuran modern, karena masing-masing menggunakan teknologi. Hanya saja teknologi yang dipakai oleh kedua kelompok sosial ini ya hanya berbeda bentuk, tapi fungsinya sama. Teman-teman percaya atau tidak? Ingin percaya atau tidak? Sekali lagi, sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan uraian sebelumnya. Ini menjadi bagian di awal pertemuan kita pada materi kemajuan teknologi. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa hal dapat menjelaskan proses atau bagaimana teknologi itu muncul. Yang pertama disebabkan perkembangan kualitas atau kemampuan berpikir manusia. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika kita sudah mengalami yang dikatakan sudah mampu berpikir lebih baik, maka kita di awal-awal sejarah kita kemudian sudah mengenal misalnya membuat api, membuat kapak pisau. Walaupun itu ya masih terbatas, tapi ini sudah menjelaskan kita mengalami kemajuan yang luar biasa berkaitan dengan kemampuan berpikir kita. Dan yang kedua disebabkan perkembangan populasi. Di sini juga menjelaskan atau menempatkan ini loh, teknologi itu muncul karena didorong oleh perkembangan populasi. Kemudian yang ketiga disebabkan adanya kebutuhan atau berkaitan dengan kebutuhan untuk menyelesaikan dengan cepat suatu pekerjaan misalnya. Kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan. Ini berbeda dengan sebelumnya kebutuhan untuk menyelesaikan dengan cepat. Kalau kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan berarti ada media-media yang diganti. Misalnya contoh pertama berkaitan dengan dulu kita tahunya kita menembang pohon dengan menggunakan batu yang kita buat seperti kapak, fungsinya seperti kapak. Dan saat ini ya kita kenal kapak itu ya terbuat dari besi. Kemudian adanya kebutuhan untuk memenuhi yang diperlukan anggota atau individu-individu dari kelompoknya. Ini juga mendorong munculnya teknologi. Dan yang berikut disebabkan adanya dampak dari suatu masalah serta upaya-upaya untuk mengantisipasi. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa masalah itu yang pertama pure atau kita pahami ya masalah dalam pengertian secara harfiah ya masalah. Tapi ada masalah dalam pengertian dampak. Seperti apa sih masalah dalam pengertian dampak? Seperti apa juga masalah dalam pengertian upaya-upaya untuk mengantisipasi. Nah, ini juga mendorong munculnya teknologi. Dan yang berikut, teknologi itu muncul karena ya tidak disengaja, tiba-tiba muncul begitu saja teknologi. Kemudian yang berikutnya disebabkan hasil dari aktivitas percobaan, dan berikutnya disebabkan kompetisi atau persaingan, dan yang terakhir disebabkan karena adanya kepentingan kelompok. Jadi secara umum bagaimana teknologi itu muncul juga tak terlepas ya menjelaskan atau memperkuat
Ini loh prinsip utama teknologi. Teknologi itu tidak bisa pengertiannya dipisahkan satu sama lain. Teknologi dipahami sebagai gambaran atau pemahaman. Teknologi merupakan alat, dan di sisi lain sekaligus teknologi merupakan cara. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana? Teknologi dipahami, prinsip utama teknologi dianggap, dipandang, dimengerti sebagai cara sekaligus sebagai alat. Bolak-balik itu hubungan resiprositas timbal balik. Kemudian dalam sosiologi sendiri, karena dia lihat prinsip utama teknologi, maka dia menganggap bahwa sebenarnya masyarakat purba dengan masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern ukurannya itu abstrak, menjadi abstrak. Ini paham sampai sini. Dalam pengertian tidak ada sebenarnya masyarakat purba, tidak ada sebenarnya masyarakat tradisional, tidak ada sebenarnya masyarakat modern. Apalagi sekarang sosiologi dia menciptakan satu istilah, masyarakat post modern, setelah modern. Bagaimana itu? Nah, teknologi dalam masyarakat purba sama juga. Teknologi sebagai alat, teknologi sebagai cara. Tidak juga sama. Nah, pertanyaan saya, kau percaya atau tidak? Abstrak. Apa alasan saya mengatakan bahwa dengan adanya atau berlakunya prinsip utama teknologi kemudian membuat batas-batas berkaitan dengan kehidupan itu menjadi abstrak. Contoh kehidupan masyarakat purba dan kehidupan masyarakat modern merupakan atau gini, nanti kita akan perlihatkan seperti ini alasan saya. Jadi secara umum tadi sudah saya sampaikan di sini, teknologi itu dipandang sebagai alat, sekaligus teknologi itu dipandang sebagai cara. Ketika masyarakat memandang teknologi yang artinya dapat dipahami sebagai alat sekaligus sebagai cara, maka secara tidak langsung ini ada simbol di sini, ada gambar orang di sini, profil di tengah ini seperti ini, teman-teman lihat. Nah, situasi ini, prinsip utama teknologi juga dapat menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Dan misalnya, poin pertama, gambaran kehidupan sosial masyarakat merupakan hasil labeling kehidupan. Menyangkut karakter masyarakat, contoh misalnya masyarakat purba dan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kita dengan prinsip utama teknologi dan mereka juga masyarakat purba dengan prinsip utama teknologi, kita masing-masing akan melihat segala sesuatu yang sana itu lebih modern, kemudian yang ini jauh lebih kuno misalnya. Nah, sebentar ini ada Oke, kita lanjut. Jadi dikarenakan prinsip utama ini, kemudian kita melabelkan kehidupan itu berbeda satu sama lain. Padahal tidak jauh berbeda. Kalau kita lihat teknologinya, prinsip utama teknologi itu sudah ada sejak zaman purba. Teknologi sebagai alat dan juga teknologi sebagai cara. Contoh, kapak yang terbuat dari batu, fungsinya sama juga dengan kapak yang terbuat dari
besi. Ini menjadi berbeda ketika kita mencoba melabelkan kehidupan atau melabelkan karakter masyarakat dari teknologi. Padahal kita tidak sadar, tidak ada yang berbeda. Atau dalam pengertian lain, batas-batas berkaitan dengan karakter dari kehidupan sosial masyarakat itu menjadi abstrak ketika kita perhadapkan dengan prinsip utama teknologi. Nah, mereka juga kan sudah menganut prinsip utama teknologi, teknologi sebagai alat dan juga teknologi sebagai cara. Gambaran lain misalnya itu kita bisa tahu dari gaya hidup. Kemudian yang ketiga, intelektualitas, kemudian menyangkut religiusitas, menyangkut kelas sosial dan kemampuan, menyangkut solidaritas, menyangkut komunikasi, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi kita bicara prinsip utama teknologi dari awal sampai dengan sekarang itu sama. Baik ketika berada di masa-masa masyarakat primitif sampai dengan masyarakat modern, prinsip utamanya sama. Oke, kita lanjut lagi. Jadi prinsip utama teknologi itu di masa awal, misalnya masa-masa manusia primitif, itu tidak jauh berbeda prinsip teknologi yang ada di masyarakat tersebut dengan prinsip teknologi yang ada di masyarakat modern saat ini. Mengapa itu bisa sama prinsip utama teknologi dari masa ke masa? Karena berkaitan dengan makna dari kemunculan teknologi dan makna dari perkembangan teknologi, yang artinya maknanya mengarah pada proses secara umum. Dan proses yang saya maksudkan, baik makna dari kemunculan teknologi ataupun makna dari perkembangan teknologi, misalnya berkaitan dengan munculnya teknologi. Kita lihat ya satu persatu kemunculan teknologi. Yang pertama, berkaitan dengan kemunculan teknologi. Yang pertama itu masyarakat mengalami perkembangan populasi. Yang kedua, berkembangnya kebutuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kepentingan dan menajamnya kompetisi. Dan yang keempat, dan yang keempat, siap, perkembangan pemikiran manusia. Sementara makna dari perkembangan teknologi adalah manusia, yang pertama, manusia sedang menghadapi permasalahan. Kemudian perkembangan pemikiran manusia semakin menjadi kompleks, atau ini menunjukkan adanya kompleksitas pemikiran manusia. Kemudian kebutuhan dan cara pencapaian kebutuhan dinilai kurang efektif. Kemudian munculnya dampak dan upaya mengantisipasi. Dan yang terakhir, hadirnya generasi baru. Saya pikir untuk materi kita sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan teknologi dan perubahan sosial, dan kita akan terus-menerus membahas soal teknologi dan perubahan sosial. Saya Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih. Close karena kita akan masih sambung khusus untuk membicarakan beberapa media pembelajaran kita untuk ya kita praktek menggunakan teknologi, dan kita bicara soal Kecerdasan buatan. Jadi di sini ada dua
teknologi kecerdasan buatan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan ini. Ini merupakan teknologi kecerdasan buatan dan fungsi utama di sini untuk menghasilkan gambar. Kemudian sama juga di sini. Ini merupakan teknologi kecerdasan buatan dari Google Bard. Produknya Bard, dan Bard ini dimiliki oleh Google. Baik Google Bard ataupun Night Cafe. Ini ya bentuknya hampir-hampir sama sih, karena berbasis pada namanya text prompt. Jadi kita tidak lagi untuk membahas lebih lanjut seperti apa sih text prompt dan secara teoritis berkaitan dengan teknologi AI yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan perbedaan sistem dari Google Bard dan juga sistem dari Night Cafe. Tapi kedua teknologi kecerdasan buatan ini itu memiliki hal yang sama, yaitu memproses segala sesuatu berbasis pada kata-kata. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa, di mana letak perbedaannya, dan bagaimana dengan eksistensi dari Night Cafe. Mungkin sebaiknya kita memulai dari Google Bard, dan kita sudah masuk di Google Bard seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat ya. Ini bisa kita close. Saya ingin menunjukkan sistem dari Google Bard seperti apa sih AI itu, dan saya berharap mahasiswa bisa memahami dengan baik. Oke, jadi kita mulai dari Google Bard. Di sini kita akan memasukkan kata-kata, misalnya seperti ini. Dia akan mencoba untuk nah, ini sudah ada. Dan kita mendapatkan penjelasan yang cukup detail. Kemudian nanti kita akan periksa ya, kita akan periksa seperti apakah sistemnya. Ini kalau Google Bard. Nah, kita akan coba untuk intinya mencari tahu kemampuannya, dan kita akan menggunakan fitur yang ada di Google Bard. Asal mula bumi dari nebula matahari menjadi planet biru. Bumi, planet tempat tinggal kita yang indah dan penuh kehidupan, memiliki sejarah panjang dan kompleks.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun lalu melalui proses yang disebut akresi dari nebula matahari. Nebula matahari adalah awan raksasa yang terbuat dari debu. Di Google Bard, selain kita bisa menggunakan menerjemahkan sebenarnya kurang tepat ya, mengubah tulisan kemudian ditampilkan secara audio. Dan ada fitur yang menarik di sini, kita akan lihat fitur itu. Masih di informasi yang tadi coba saya telusuri dengan menggunakan Google Bard. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada lihat draft lainnya. Di sini akan muncul draft 1, draft 2, draft 3 dan masih banyak lagi ya. Kita tinggal refresh lagi, tekan di sini. Dan kita saat ini menggunakan draft pertama. Kalau kita klik draft kedua, maka uraiannya juga itu akan menyesuaikan seperti ini. Kalau kita menggunakan draft 3, uraiannya seperti ini. Atau mungkin kita ingin mencari yang lain, jadi kita refresh saja dan akan keluar informasinya seperti ini. Nah, dia akan menyesuaikan dan muncul lagi draft-draft hasil jawaban yang disediakan oleh Google Bard dan kita tinggal pilih. Artinya di sini Google Bard ini berbasis pada penyimpanan data berisi sejumlah informasi yang dengan secara otomatis disajikan berdasarkan kata. Misalnya ini kalimat, kita masukkan kata-kata, kita masukkan kalimat di sini dan akan keluar informasi berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Dan informasi yang disajikan itu ada banyak sekali. Artinya Google Bard sudah menyiapkan, dan karena itu sistemnya ini yang saya nilai dia berbasis pada penyimpanan. Tinggal kita kemudian memasukkan apa yang kita mau dan Google Bard akan membantu menyajikan jawaban-jawaban dan kita bisa memilih jawaban satu dengan jawaban yang lain, atau mungkin kita gunakan draft ketiga, draft kedua bisa saja, atau draft pertama. Jadi itu sistem secara umum. Kalau kita melihat atau menggunakan Google Bard, dan ini sedikit berbeda dengan Naik Cafe. Nanti kita akan lihat juga seperti apa sih sebenarnya penggunaan Naik Cafe dan bagaimana hasil yang coba Naik Cafe, kecerdasan buatan dari Naik Cafe itu sajikan pada kita. Yang jelas sangat berbeda dengan apa yang dibuat oleh Bard. Sistemnya, maksud saya sistem di sini. Dan ini kalau kita lebih dalam lagi, ini dikembangkan, ini sama pengembangannya itu menggunakan juga yang ada di Naik Cafe. Hanya saja sistemnya itu berbeda diterapkan. Kita akan lanjut di Naik Cafe. Jadi saat ini kita sudah masuk di Naik Cafe. Seperti ini tampilannya.
ada beberapa langkah. Yang pertama, teman-teman harus ya memilih atau menggunakan akun. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan akun Google. Setelah teman-teman gunakan, kemudian ikuti instruksi selanjutnya dan baru bisa menggunakan Naik Cafe. Kemudian prinsipnya sama dengan Google Bard, kita memasukkan kata-kata juga, tapi kalau Google Bard yang akan dimunculkan ialah artikel-artikel atau jawaban-jawaban secara tertulis dan banyak sekali opsinya di situ. Google sudah menyediakan opsi yang menjadi pilihan kita. Nah, di Naik Cafe itu hanya menyediakan, saya klik dulu yang ini, misalnya apa nampak ya, oke, di sini. Nah, ini model-model yang bisa kita pilih. Ada banyak macam model-model dari gambar yang ingin kita hasilkan. Dari teks kita masukkan di sini teks prompt. Ini maksud saya teks prompt. Di sini nanti kita akan masukkan. Kemudian dia akan memproses, mengidentifikasi teks kita. Kemudian dihasilkan dalam bentuk ya gambar sesuai atau berdasarkan model yang kita pilih. Nah, ini model yang lebih menekankan aspek ya dapat dikatakan memiliki atau masih dikategorikan sebagai seni populer 3 dimensi lah, dapat dikatakan begitu. Kemudian lanjut ya, setelah teman-teman pilih salah satu di sini, ada banyak sekali di sini. Ini juga bisa dipilih. Kalau yang pertama itu ada yang bisa digunakan itu gratis. Yang kedua, kalau teman-teman mau bayar ya silakan juga. Ini masa penggunaannya itu hanya dapat digunakan secara gratis untuk model ini sebanyak 2 kali. Ini. Itu untuk kalau teman-teman pilih model. Kemudian yang menjadi bagian terpenting juga selanjutnya, teman-teman juga bisa memilih pengaturan lebih lanjut di sini. Jadi model yang kita pilih di sini misalnya, kemudian kita akan menggunakan fitur lanjutan, maka model itu akan menyesuaikan dengan ya semacam aliran lah. Contohnya kalau saya misalnya kita contohkan saja di sini. Oke. Artinya di sini yang ingin kita cari di sini gambar itu dapat dikatakan sudah seperti ya hampir mendekati atau sedikit berlebihan dengan gambar asli. Nah, kita masih di pilihan lanjut di sini. Atau mungkin kalau ingin membuat ini seperti komik begini, ya kita klik aja komik. Tapi nanti untuk ya dapat dikatakan ini aliran dari, jadi model ini akan mengikuti aliran atau mengikuti genre, anggap saja begitu, dari yang kita pilih. Nah, ini kalau kita suka komik ya kita klik komik. Tapi yang pilihan itu nanti kita akan gunakan, sekali lagi nanti kita akan gunakan ketika kita memasukkan kalimat di sini. Ini isinya yang ingin kita hasilkan, gagasan kita. Saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan terjemahan. Kita minta bantuan Google untuk supaya nanti teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang memang berdasarkan atau sesuai dengan
yang mudah dikenali lah. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di sini, bisa kita gunakan bahasa Indonesia di sini. Kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris di sini. Jadi kita akan memulai memasukkan kata-kata. Jadi ini ceritanya ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian duduk di atas atap gedung, anggap saja begitu. Kemudian mereka melihat ke bawah. Di situ banyak sekali rumah warga yang hancur dihantam meteor. Ini akan kita cari. Kemudian setelah teman-teman masukkan kata-katanya, teman-teman pilih aliran. Nah, anggap saja ini aliran seperti ini. Kalau ingin menghasilkan itu seperti layaknya foto ya, kita klik aja foto di sini, maka akan muncul seperti ini. Dan bisa ditambahkan jadi seperti asli. Nah, di sini ini menggunakan bahasa Indonesia dicampur ya bahasa asing, bahasa Inggris. Kita akan coba itu. Nah, kemudian yang di bawah di sini, ini bisa teman-teman pilih ada berapa banyak gambar yang dihasilkan. Nah, harap disesuaikan dengan berapa banyak juga ya. Istilahnya itu semacam koin gratis yang disediakan oleh Naik Cafe, dan koin ini kita bisa kumpulkan. Jadi setelah teman-teman aktivasi, nanti akan muncul pemberitahuan di akun Google kalau teman-teman menggunakan Google untuk segera mengklaim bonus koin gratis supaya nanti bisa dikumpulkan dan kita bisa menghasilkan gambar. Kalau hanya satu itu yang ingin kita buat, di sini ada nilainya, di sini satu ya, seperti ini. Seperti ini, total cost 1 kredit. Ini untuk satu gambar. Kemudian yang berikut ini rasio gambar, macam-macam disediakan di sini. Kalau seandainya kita pilih rasionya 16:9, maka kita klik yang ini. Kalau teman-teman ingin memilih lebih dari satu gambar, misalnya 4 gambar, seperti ini, jadi 4 kredit. Kalau 16 gambar ya bisa juga 16 kredit totalnya, dan seterusnya. Kemudian yang berikut, apakah teman-teman akan membutuhkan waktu yang lama untuk AI ini bisa menghasilkan gambar ya? Kalau ingin lama, dengan logika kalau lama pasti kualitasnya bagus, jadi kita pilih long. Dan ini nilai angkanya juga berubah di sini, 24 nilai kredit koinnya itu 24. Kemudian kalau kita pilih ya lumayan lama, kita pilih medium, maka ini juga bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian kalau ingin cepat ya di sini kita hanya dihitung hasilnya ini 16 kredit. Oke, jadi kita coba untuk yang lama. Yang ini 24 kreditnya 24, dan kita akan lihat apakah memang ada perbedaan. Sebelumnya saya copy dulu ya, ini kita copy dulu ini. Oke, ini saya copy dulu supaya nanti ketika kita coba yang lain dalam format yang lain itu ini tidak akan berubah ya. Oke, jadi
kita langsung saja untuk memprosesnya. Oh ya, tadi ini kita menggunakan untuk alirannya itu foto yang ini kita gunakan, dan kita langsung coba. Untuk runtime-nya itu ya agak panjang, lama, dan langsung saja. Oke, ini jangan lupa diklik konfirmasi. Kita tunggu. Ini sementara diproses. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sambil menunggu, mudah-mudahan bagus dan sesuai dengan harapan kita. Kalau teman-teman tidak memiliki bidang keahlian khusus, tolong jangan dimasukkan foto asli. Tapi kalau teman-teman didukung oleh keahlian khusus, ya silakan masukkan foto asli. Tapi fotonya itu harus diatur, diberikan proteksi. Singkatnya begitu, dilindungilah foto profil. Kalau memang ingin menggunakan foto profil asli, kayak saya di sini ada foto profil. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan khusus, ya jangan menggunakan foto asli, tapi silakan gunakan foto palsu, bisa boneka kah atau apa, silakan. Ya kita masih tunggu runningnya itu, memang agak lama karena kita memilih tadi, misalnya teman-teman memilih long untuk runtime-nya. Oke, ini sudah jadi. Nah, di sini total gambar itu ada 16. Ya, 16. Sayangnya di sini rupanya ada sedikit miss komunikasi karena kita memasukkan bahasa Indonesia di dalam Naicafe. Jadi ya dia hanya menerka saja, dan intinya seperti ini hasilnya. Ada rumah-rumah, ya memang ada rumah-rumah, tapi kan yang kita cari itu seorang perempuan dan laki-laki duduk di atas atap rumah, atap gedung, melihat rumah warga yang rusak dihantam meteor. Tapi kita lihat satu persatu identifikasi dari Naicafe. Jadi Naicafe mengidentifikasi seperti ini. Mungkin kita perbesar ya. Oh, ini rupanya kalau ini diubah, sorry. Oke. Ini sepertinya tidak ada kemarin kok. Oke. Dan di sini ada beberapa opsi, teman-teman. Kalau memang gambar ini yang dipilih, silakan di-download dan seterusnya. Ini. Jangan teman-teman download yang di bagian awal dari gambar, karena ini berisi sejumlah gambar yang disatukan seperti ini. Kita akan cek satu-satu gambarnya. Jadi memang kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan jadinya seperti ini. Ada rumah-rumah juga di situ, tapi rumah-rumahnya yang ditampilkan itu tidak rusak, dihantam meteor. Kemudian ini, jadi AI juga mengidentifikasi di atas atap gedung, dan dibuat juga seperti ini posisinya. Mungkin ini menggambarkan ada orang di belakang yang lagi motret, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi setidaknya mewakili konsep yang ingin ditonjolkan. Nah, ini juga ini hampir ya agak rusak ya, seperti ini. Jadi ada masalah miskomunikasi karena
bahasa yang kita gunakan itu, bahasa yang kita input itu bahasa Indonesia. Ini benar, ini seorang perempuan, kita memasukkan itu juga seorang perempuan. Jadi ini seperti foto real ditampilkan dalam bentuk ya foto artis. Contoh ada kalimat di bawah ini. Jadi seakan-akan ini cetakan foto. Ditampilkan ya seperti foto. Tapi tidak sesuai ya dengan bahasa yang dipahami oleh AI. Karena kita memasukkan bahasa Indonesia di dalamnya. Nah, tapi ya konsep yang diusung itu ya perempuan, dia tampilkan foto perempuan. Kita lanjut lagi di sini. Seperti ini di atas atap gedung, jadi ditampilkan juga seperti ini. Hanya saja tidak sesuai dengan konsep atau gagasan awal. Kalau kita memilih bahasa Indonesia. Seperti ini, ada rumah-rumah juga. Ini seperti ini. Jadi yang dibangun itu, yang diambil itu konsepnya. Aduh, ini yang agak gimana ini? Ini nih, agak ganjil fotonya ini. Ada yang hitam. Nanti saya zoom ya. Kemudian wow, ini macet. Ini tadi di mana ya? Di sini ya. Oke. Kemudian yang ini itu ada sedikit rusak juga ya di sini. Jadi karena miskomunikasi, AI sulit mengidentifikasi bahasa. Jadi dia hanya mencoba memproses bahasa yang memang dia sudah kenal. Misalnya konsep-konsepnya lah. Atas gedung, rumah rusak, ini agak sedikit rusak. Jadi di atas atap gedung ya, di lebih banyak rumah-rumah itu rumah-rumah bertingkat. Ini juga gagasannya perempuan sedang menggunakan atau memegang lensa Canon ya ini. Oke. Kemudian ini lagi-lagi yang dipakai AI itu, diterjemahkan AI itu di atas gedung, berarti rumah yang ditampilkan itu ya 2 tingkat dan seterusnya. Ini, nah itu ada yang rusak di situ. Konsep-konsepnya saja yang diproses, karena selebihnya ada terjadi banyak miskomunikasi. Yang inilah ini perempuan dengan perempuan. Tadi kan kita masukkan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita cari lagi. Nah ini ya memang duduk stay-nya itu kesannya di atas lantai 2 lah, dapat dikatakan begitu, karena posisi kepala dengan atap di sekitaran dia ini, atap-atap rumah lain. Kemudian ini sama juga, di proses itu konsepnya masih miskomunikasi. Oke, selesai sampai di sini, dan kita akan coba untuk menggunakannya lagi dengan format yang sama, tapi kita menggunakan bahasa Inggris. Kita berharap dengan kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian AI menyusun atau membuat gambar sesuai dengan yang diinginkan. Ini kita, setelah teman-teman selesai ya, kalau mau download itu tadi saya sudah sampaikan, ini download saja sini, diklik aja di situ. Oke, ini kita down dulu dan kita lanjut lagi di sini. Ini kita hapus aja semua, nanti kita atur lagi.
dapat dikatakan ketika kita menggunakan bahasa Inggris, maka ya bisalah. Nah, jadi seperti ini kondisinya setelah kita menggunakan bahasa Inggris. Dapat dikatakan mewakili lah. Sudah real. Oh, ternyata saya lupa masukkan kalimat. Ada satu kalimat di sini, realistik. Nah, seperti ini. Oke, ini kita copy, download. Ya, sudah masuk. Kita lanjut lagi. Jadi gagasan kita ya sudah sesuai seperti ini. Nah, ini ada yang menarik di sini. Kemudian ini. Nah, ini karena kita tidak memasukkan realistik, kalimat realistik, makanya saya lupa tadi. Makanya gambar yang dihasilkan juga itu dapat dikatakan ya kalau kita lihat dari jauh seperti nyata, tapi kalau kita lihat atau kita zoom itu kelihatan tidak realistik, tidak nyata. Ini tapi ini sudah sesuai dengan konsep ya, gagasan kita. Ini sudah sesuai. Nah, ini ada yang menarik di sini. Kemudian ini ya semua sesuai. Ini ada yang menarik juga di sini. Tolong diperhatikan dari gambar ini. Ini kesalahan. Saya lupa, karena lupa ya saya lupa memasukkan kalimat realistik. Jadinya ya kalau dari jauh kelihatan kayak konkret, kayak nyata, tapi setelah kita lihat lebih dekat, kita zoom, itu kelihatan ini tidak realistik. Nah, saya lupa tadi masukkan. Nah, ini kondisinya itu sama seperti yang kita inginkan atau yang ada pada gagasan yang kita masukkan di sini. Ini dan ini kita copy ya di sini. Ini kemudian masih ada enggak ini? Oh, ini masih ada. Nah, ini ada hal yang menarik ya di sini. Kemudian ini masih ada di sini. Ya, sampai di sini saja sudah 16 dan ini hasilnya. Besar harapan teman-teman memperhatikan ini untuk menjadi panduan bagi teman-teman sendiri untuk menghasilkan beberapa karya dengan menggunakan Naik Cafe. Kata-kata kita masukkan dan kesimpulannya teman-teman harus memasukkan kata-kata atau bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nanti Naik Cafe, AI-nya Naik Cafe akan membaca, akan menyimpulkan sebagian saja atau yang dia identifikasi, dia kenali, dan dia akan hasilkan, dia akan buatkan gambar berdasarkan bahasa yang dia kenali. Jadinya kayak tadi atap gedung, berarti gambar yang banyak dihasilkan dibuat untuk kita. Rumah-rumah dengan 2 tingkat dan seterusnya. Pengambilan foto rumah itu berada di, intinya fotografernya, orang yang ngambil foto itu ada di lantai 2. Karena itu di beberapa gambar dibuat ya seperti itu. Oke, mungkin hanya sampai di sini tutorialnya. Dan pengalaman saya selama menggunakan Naik Cafe dapat dikatakan saya misalnya dan Kundu
menggunakan kalimat yang sama ataupun berbeda, karya yang dihasilkan untuk kita itu berbeda. Saya punya karya akan berbeda dengan Kundu punya karya. Dan ya, Naik Cafe itu 100% saya katakan ya sudah mengusung konsep kecerdasan buatan. Selamat mencoba.